Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Di sudut jalan yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah toko kecil dengan papan nama sederhana, Raka Leather. Bangunannya tidak mencolok, bahkan cenderung biasa saja, seperti warung tua yang bertahan di tengah deretan ruko modern. Namun anehnya, tempat itu selalu dipenuhi pengunjung, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik orang untuk datang. Raka, pemilik toko itu, bukan sosok yang mudah ditebak. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin dibagikan. Ia jarang berbicara panjang, hanya melayani seperlunya. Meski begitu, setiap orang yang datang hampir selalu pulang dengan membawa satu tas mahal. Harga yang dipasang tidak masuk akal. Satu tas bisa setara gaji berbulan-bulan. Namun, pembeli tidak terlihat ragu. Mereka justru seperti kehilangan pertimbangan. Layaknya seseorang yang haus menemukan air di tengah gurun, begitu melihat, langsung ingin memiliki. Anehnya lagi, tidak ada promosi, tidak ada iklan, bahkan tidak ada diskon. Toko itu tetap hidup, bahkan lebih ramai dari butik besar di pusat kota. Seperti api kecil yang dayam-dayam membakar. Daya tariknya menyebar tanpa suara. Beberapa orang mulai membicarakannya. Ada yang menyebut kualitasnya luar biasa, ada pula yang berkata, tas itu terasa hidup. Istilah yang terdengar ganjil, namun sering diulang oleh pembeli tanpa sadar. Lembut, hangat, beda dari yang lain, begitu kata seorang wanita saat ditanya temannya. Kalimat itu terdengar biasa, tapi jika dipikir lebih dalam, ada sesuatu yang tidak pas. Tas, benda mati, seharusnya dingin dan kaku. Namun di toko itu, semuanya terasa sebaliknya. Suasana di dalam ruangan pun sulit dijelaskan. Cahaya lampu redup memantul pada permukaan kulit yang tersusun rapi. Aromanya khas, bukan sekadar bau bahan olahan, melainkan seperti campuran antara tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang tidak mudah dikenali, tapi meninggalkan kesan di kepala. Seorang pria pernah masuk hanya untuk melihat-lihat. Ia tidak berniat membeli apapun. Namun begitu tangannya menyentuh salah satu tas, pikirannya berubah. Tanpa alasan jelas, ia merasa barang itu harus dibawa pulang. Perasaan itu datang perlahan, seperti bisikan yang tidak terdengar, tapi terasa. Ia mencoba menolak, menimbang harga, mengingat kebutuhan lain. Namun semua itu seperti kabur, seolah logika dipinggirkan oleh dorongan yang lebih kuat. Di balik meja kasir, Raka hanya mengamati, tidak memaksa, tidak membujuk. Ia hanya tersenyum tipis, seperti seseorang yang sudah tahu bagaimana akhir dari setiap keputusan. Di luar toko, kehidupan berjalan normal. Kendaraan lalu lalang, orang-orang beraktivitas seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik dinding sederhana itu, ada sesuatu yang berbeda sedang bekerja. Toko itu bukan sekadar tempat jual beli. Ia lebih mirip seperti jaring halus tidak terlihat, namun mampu menangkap siapa saja yang terlalu dekat. Dan tanpa disadari, semakin banyak orang yang masuk ke dalamnya tanpa benar-benar tahu apa yang mereka bawa pulang. Suatu siang, seorang wanita bernama Livia melangkah masuk ke toko itu. Ia bukan pembeli sembarangan. Selera tinggi sudah menjadi bagian dari hidupnya, seperti seorang kolektor yang terbiasa menilai keindahan dari detail terkecil. Namun saat memasuki ruangan itu, ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Seperti kaki yang tiba-tiba menapak di lantai yang terasa berbeda. Udara di dalam terasa padat, bukan karena panas, melainkan seperti ruang yang menyimpan terlalu banyak cerita. Livia menarik napas perlahan, mencoba memahami aroma yang tercium. Bukan sekadar bau kulit olahan, melainkan seperti tanah yang baru digali setelah hujan, bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam seperti jejak waktu yang belum hilang. Matanya menyapu rak-rak yang tersusun rapi. Setiap tas terlihat sempurna, tidak ada cacat, tidak ada jahitan miring.
Semua tampak seperti karya yang dibuat dengan ketelitian ekstrem, seolah setiap bagian dirancang bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan perhatian yang hampir obsesif. Ia mendekat pada salah satu tas berwarna coklat gelap. Tanpa ragu, tangannya menyentuh permukaannya. Seketika, ia menarik napas lebih dalam. Hangat. Bukan hangat seperti terkena sinar matahari, melainkan seperti menyentuh sesuatu yang memiliki suhu alami. Sensasinya halus, lentur, hampir seperti kulit yang masih memiliki denyut kehidupan. Ia mengusap perlahan, merasakan teksturnya dengan ujung jari. Ini unik, gumamnya pelan. Biasanya, bahan mahal sekalipun tetap terasa seperti benda mati. Namun, yang ini berbeda. Ia tidak bisa menjelaskan dengan tepat. Tapi perasaan itu muncul begitu saja, seperti naluri yang sulit dibantah. Raka muncul dari balik meja. Langkahnya tenang seperti biasa. Kulit pilihan, ucapnya singkat. Livia menoleh. Dari mana? Pria itu tersenyum tipis. Dari sumber yang tidak semua orang bisa dapatkan. Jawaban itu terdengar seperti teka-teki. Tidak jelas, namun cukup untuk menutup pertanyaan. Livia mencoba tidak memikirkannya terlalu jauh. Baginya, yang terpenting adalah kualitas. Namun saat ia kembali menyentuh tas itu, perasaan aneh muncul lagi. Seperti ada sesuatu yang merespons sentuhannya. Bukan gerakan nyata, melainkan sensasi halus. Seperti getaran kecil yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Ia menarik tangannya sejenak, mencoba menenangkan pikiran. Mungkin hanya sugesti. Seperti seseorang yang terlalu lama menatap bayangan, lalu mulai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Namun rasa penasaran justru tumbuh. Seperti api kecil yang diberi sedikit angin, perlahan membesar tanpa disadari. "Boleh saya lihat yang lain?" tanyanya. Raka mengangguk, lalu mengambil beberapa tas dari rak berbeda. Semuanya memiliki karakter yang sama lembut, hangat, dan entah kenapa terasa akrab. Livia mencoba satu persatu. Setiap sentuhan menghadirkan sensasi serupa, seperti memegang sesuatu yang pernah dikenal. Meski ia yakin tidak pernah melihatnya sebelumnya, perasaan itu aneh, seperti mimpi yang samar, namun meninggalkan kesan kuat saat terbangun. Di sudut pikirannya muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Dari mana sebenarnya bahan ini berasal? Namun pertanyaan itu tenggelam oleh keinginan yang semakin kuat. Tas di tangannya terasa seperti sesuatu yang harus dimiliki, bukan sekadar barang, melainkan bagian yang entah bagaimana terasa melengkapi, seperti seseorang yang menemukan potongan puzzle yang hilang. Meski tidak tahu gambar apa yang sedang disusun, tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk membeli saat transaksi selesai. Raka kembali memberikan senyum yang sama tenang, tipis, dan sulit ditebak. Tidak ada ucapan berlebihan, tidak ada promosi tambahan. Semuanya berjalan seperti biasa, seolah ini hanyalah satu dari sekian banyak pembelian. Namun saat Livia melangkah keluar, ia tidak menyadari satu hal. Tas yang kini berada di tangannya terasa sedikit lebih hangat dibanding sebelumnya. Seperti sesuatu yang baru saja bangun dari tidur panjang. Beberapa hari setelah pembelian Livia, suasana di sekitar toko tetap terlihat biasa. Kendaraan melintas, pedagang kaki lima membuka lapak, dan orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikan hal aneh. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Seperti bayangan tipis yang mulai memanjang saat matahari turun di trotoar dekat toko. Biasanya ada beberapa pengemis yang duduk berjajar. Mereka bukan pemandangan baru. Wajah-wajah itu sudah dikenal oleh warga sekitar. Seperti bagian dari lanskap yang tidak pernah banner-banner diperhatikan. Namun satu persatu, mereka mulai menghilang. Awalnya, tidak ada yang merasa aneh. Satu orang pergi bisa dianggap kebetulan. Mungkin pindah tempat, mungkin memilih lokasi lain yang lebih ramai. Namun ketika jumlahnya berkurang terus-menerus, pertanyaan mulai muncul. Seorang pedagang kopi yang mangkal di ujung jalan menjadi orang pertama yang menyadari perubahan itu. Ia terbiasa melihat aktivitas sekitar, seperti penjaga waktu yang diam-diam mencatat setiap pergeseran kecil. Biasanya di sini ada 5 orang, gumamnya suatu pagi. Matanya menyapu trotoar yang kini terasa kosong. Sekarang tinggal 2. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menyimpan keganjilan. Kehilangan 1-2 orang mungkin biasa, tetapi hilang tanpa jejak, tanpa kabar, tanpa cerita itu berbeda. Seperti daun yang jatuh tanpa angin. Beberapa warga
mulai membicarakannya. Ada yang mencoba mencari tahu, ada pula yang hanya berbisik tanpa berani menyelidiki lebih jauh. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan, seperti berjalan di jalan gelap tanpa tahu apa yang menunggu di depan. Di tengah semua itu, toko milik Raka tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang silih berganti, keluar dengan wajah puas, membawa tas yang sama mahal, elegan, dan entah kenapa terasa berbeda. Kontras itu mencolok. Di satu sisi, kehidupan berjalan seperti biasa. Di sisi lain, sesuatu menghilang tanpa suara, seperti dua dunia yang berjalan berdampingan namun tidak saling menyentuh. Suatu malam, seorang pemuda yang tinggal di sekitar daerah itu melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ia sedang berjalan pulang, langkahnya santai, pikirannya kosong setelah seharian bekerja. Saat melewati toko Raka, ia melihat pintu belakang sedikit terbuka. Cahaya redup keluar dari dalam, seperti lilin yang hampir padam. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Ia tidak berniat mencari masalah, hanya ingin melihat sekilas. Namun saat ia berada cukup dekat, ia mendengar suara, bukan percakapan, lebih seperti gesekan, disertai bunyi berat yang sulit dijelaskan. Seperti sesuatu yang diseret di atas permukaan kasar. Ia menahan napas, mencoba memastikan apa yang didengarnya. Lalu ada suara lain, pelan, hampir tidak terdengar, seperti seseorang yang mencoba berbicara, tetapi tertahan. Pemuda itu mundur perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena melihat sesuatu yang jelas, melainkan karena merasakan sesuatu yang tidak beres. Instingnya mengatakan untuk pergi, dan ia menurut. Keesokan harinya, kabar baru muncul. Salah satu pengemis terakhir yang masih terlihat ikut menghilang. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya, tidak ada saksi, tidak ada jejak. Seperti ditelan oleh malam yang tidak meninggalkan bekas. Warga mulai gelisah. Beberapa mencoba melapor, namun tanpa bukti, semuanya terdengar seperti dugaan tanpa dasar. Kehilangan orang yang tidak memiliki identitas, jelas seringkali dianggap hal sepele, seperti suara yang tenggelam di tengah keramaian. Di sisi lain, toko itu tetap berdiri dengan tenang. Lampunya menyala seperti biasa, pintunya terbuka, dan pelanggan terus berdatangan. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda bahwa sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada satu hal yang berbeda. Jumlah tas yang dipajang tidak pernah berkurang. Seolah setiap yang terjual selalu tergantikan. Seperti sumur yang tidak pernah kering, meski terus diambil tanpa henti. Malam pertama setelah membeli tas itu, Livia tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah, namun bukan karena aktivitas, melainkan seperti energi yang terkuras tanpa sebab jelas. Ia menganggapnya hal sepele, seperti baterai yang habis setelah digunakan seharian. Namun saat terlelap, sesuatu mulai terjadi. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing, gelap, luas, dan sunyi. Tidak ada suara, tidak ada arah, hanya ruang tanpa batas yang terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Udara di sekitarnya dingin, tetapi anehnya, kulitnya merasakan kehangatan yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang menempel erat. Ia melangkah perlahan, setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas lumpur yang tak terlihat. Di kejauhan, samar-samar muncul bayangan, seseorang atau sesuatu, bentuknya tidak jelas, seperti siluet yang kehilangan detail. Livia mencoba mendekat, namun bayangan itu justru bergerak lebih cepat, mendekat tanpa suara, lalu ia melihatnya. Wajah tanpa mata, kulit pucat, bibir kaku, dan lubang kosong tempat seharusnya ada pandangan. Sosok itu mengangkat tangan, gerakannya lambat, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Kembalikan, suara itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan langsung terdengar di dalam kepala. Datar, dingin, tanpa emosi. Livia mundur, napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, namun suaranya seperti tertelan. Kakinya terasa berat, seperti terikat sesuatu yang tidak terlihat. Sosok itu semakin dekat. Itu milikku. Kalimat itu terasa seperti bisikan yang berubah menjadi tekanan, seolah setiap kata menekan pikirannya, membuatnya sulit berpikir jernih. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di tangannya. Tas itu, benda yang ia beli siang tadi, kini berada di genggamannya. Permukaannya lebih hangat dari sebelumnya, hampir seperti benda hidup yang menyimpan panas dari dalam.
sosok di depannya berhenti. Kepalanya sedikit miring, seperti memperhatikan. Lalu, perlahan, ia mengulurkan tangan, gerakannya kaku, tetapi penuh tujuan. Livia mencoba melepaskan tas itu, namun jari-jarinya tidak mau bergerak, seperti menggenggam sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Meski ia ingin, ketakutan mulai menjalar, seperti air dingin yang merambat dari ujung kaki ke seluruh tubuh. Sosok itu semakin dekat. Hanya beberapa langkah lagi, tiba-tiba Livia terbangun, napasnya terengah, jantungnya berdetak cepat, seperti drum yang dipukul tanpa ritme. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia langsung duduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mimpi, hanya mimpi, namun terasa terlalu nyata. Ia menoleh ke samping. Tas itu berada di atas meja, diam, tidak bergerak. Namun entah kenapa, ruangan terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tertinggal dari mimpi itu. Sesuatu yang tidak ikut menghilang saat ia membuka mata. Keesokan harinya, cerita serupa mulai terdengar. Seorang pria yang membeli tas di tempat yang sama mengaku mengalami mimpi aneh. Ia dikejar seseorang yang terus memanggil namanya, meminta sesuatu yang tidak ia mengerti. Seorang wanita lain berkata, ia melihat bayangan berdiri di sudut kamarnya, diam tanpa bergerak, namun terasa mengawasi. Semua cerita memiliki pola yang sama. Sosok, permintaan, dan tas. Seperti benang merah yang mengikat pengalaman mereka, membentuk sesuatu yang sulit diabaikan. Awalnya, mereka mencoba menganggapnya kebetulan. Mimpi buruk bisa datang kapan saja, seperti awan gelap yang muncul tanpa peringatan. Namun ketika cerita yang sama muncul dari orang berbeda, di waktu berbeda, dengan detail yang hampir serupa, semuanya mulai terasa janggal. Seperti mendengar gema yang terus berulang di ruang kosong, Livia mencoba mengabaikannya. Ia menyibukkan diri, mengalihkan pikiran, mencoba kembali ke rutinitas. Namun setiap kali malam datang, rasa tidak nyaman itu kembali muncul. Seperti bayangan yang mengikuti tanpa suara. Dan yang paling mengganggu bukanlah mimpi itu sendiri, melainkan perasaan bahwa mimpi itu belum selesai. Beberapa minggu setelah kabar aneh mulai menyebar, seorang pegawai baru bernama Arman bekerja di toko itu. Ia bukan orang yang percaya hal gaib. Baginya, semua harus masuk akal, seperti hitungan pasti yang tidak bisa dibantah. Hari-hari pertama berjalan biasa. Ia melayani pembeli, merapikan rak, dan membantu proses penjualan. Namun semakin lama, ada hal-hal kecil yang mulai terasa ganjil. Bukan sesuatu yang langsung terlihat, melainkan seperti suara pelan di tengah keramaian tidak jelas, tetapi cukup mengganggu. Setiap malam, sebelum toko tutup, Raka selalu masuk ke bagian belakang, tidak pernah mengizinkan siapapun ikut. Pintu itu selalu terkunci rapat, seperti menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh. Arman mencoba tidak peduli, namun rasa penasaran tumbuh perlahan, seperti akar yang merayap di bawah tanah diam, tetapi terus bergerak. Suatu malam, kesempatan itu datang. Raka keluar lebih awal, meninggalkan toko dalam keadaan hampir kosong. Hanya Arman yang tersisa bertugas menutup tempat itu. Ia berdiri beberapa saat di depan pintu belakang, menatap gagang besi yang dingin, hatinya berdebat, pergi atau membuka. Rasa ingin tahu akhirnya menang. Ia mencoba memutar gagang tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi pelan yang terdengar lebih keras di tengah keheningan. Aroma dari dalam langsung menyergap, lebih tajam dari bau di ruang utama. Seperti campuran antara besi, tanah basah, dan sesuatu yang tidak ingin dikenali. Arman menahan napas, lalu melangkah masuk. Ruangan itu lebih luas dari yang ia bayangkan. Cahaya lampu redup menggantung di atas, menciptakan bayangan panjang di lantai. Di sekelilingnya ada meja-meja kerja, alat-alat tajam, dan lembaran kulit yang tergantung rapi. Awalnya, semuanya tampak seperti tempat produksi biasa, namun saat ia mendekat, sesuatu berubah. Tekstur kulit itu terlalu sempurna, terlalu halus, dan ada bentuk yang tidak seharusnya ada. Ia melihat lekukan yang menyerupai garis tubuh. Ada bagian yang terlihat seperti bekas, sesuatu yang pernah hidup. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Tidak mungkin, bisiknya, langkahnya semakin pelan, seperti orang yang berjalan di atas kaca tipis. Ia mendekati salah satu meja. Di sana ada sesuatu yang tertutup kain,
Tangannya gemetar saat menarik penutup itu, dan saat kain itu terangkat dia membeku. Di atas meja, tergeletak potongan tubuh manusia. Kulit yang belum diolah, masih segar dengan warna yang tidak mungkin disalahartikan. Bukan tiruan, bukan bahan sintetis. Itu nyata. Arman mundur beberapa langkah, napasnya terputus-putus. Kepalanya terasa kosong, seperti layar yang tiba-tiba kehilangan gambar. Semua potongan itu tersusun rapi, seperti bahan baku, seperti sesuatu yang akan digunakan. Ia menoleh ke sekeliling. Kini, setiap lembar yang tergantung tidak lagi terlihat biasa. Semuanya berubah menjadi bukti yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menghantamnya, keras seperti ombak yang memecah karang. Tas-tas itu bukan dari kulit hewan. Rasa mual naik ke tenggorokan. Ia menutup mulut, mencoba menahan diri agar tidak bersuara. Kakinya terasa lemas, seperti kehilangan kekuatan untuk berdiri. Namun di tengah kepanikan itu, ia mendengar sesuatu. Suara, pelan. Dari sudut ruangan, Arman menoleh perlahan. Di sana, ada sebuah kantong besar yang bergerak sedikit. Tidak jelas, namun cukup untuk membuat darahnya terasa dingin. Ia ingin lari, namun tubuhnya tidak langsung merespons. Seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Seperti napas. Kesadaran menghantamnya untuk kedua kali. Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang mungkin masih hidup. Tanpa berpikir panjang, Arman berbalik dan berlari keluar. Langkahnya cepat, tidak teratur. Seperti orang yang melarikan diri dari sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi. Ia menutup pintu dengan keras, bersandar sambil terengah. Pikirannya kacau. Semua yang ia lihat tidak masuk akal, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Dan satu hal kini pasti, toko itu bukan sekadar tempat jual beli, melainkan tempat di mana sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, benar-benar terjadi. Malam setelah penemuan itu, Arman tidak pulang. Ia bersembunyi di sudut ruang utama, duduk di balik rak tinggi yang dipenuhi tas. Tubuhnya masih gemetar, pikirannya berputar seperti roda yang kehilangan poros. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar rahasia biasa. Itu seperti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Lampu toko hanya menyisakan cahaya redup, bayangan di dinding memanjang, bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang mengikuti napas ruangan. Waktu terasa lambat, seperti jarum jam yang enggan maju. Lalu, suara pintu depan terbuka. Langkah kaki masuk, tenang, teratur. Raka kembali. Arman menahan napas. Ia tidak berani bergerak, hanya mengintip dari sela-sela tas yang tergantung. Dari tempatnya, ia bisa melihat sebagian ruangan, cukup untuk menyadari bahwa Raka tidak sendirian. Ada sesuatu di belakangnya. Sosok itu tinggi, kurus, dan seluruh tubuhnya diselimuti warna gelap pekat. Bukan seperti bayangan biasa, melainkan seperti malam yang dipadatkan menjadi bentuk. Tidak ada wajah yang jelas, hanya kekosongan yang terasa menatap. Udara berubah, lebih dingin, lebih berat. Seperti ruangan yang tiba-tiba dipenuhi tekanan tak terlihat. Raka berjalan menuju pintu belakang. Sosok hitam itu mengikutinya tanpa suara. Seperti bayangan yang tidak terikat cahaya. Gerakannya halus, hampir meluncur di lantai. Arman menggigit bibir, mencoba tetap diam. Rasa takut menekan dadanya, seperti batu besar yang diletakkan perlahan. Pintu belakang terbuka. Mereka masuk. Beberapa detik berlalu, lalu suara terdengar dari dalam. Bukan percakapan biasa, lebih seperti bisikan yang berlapis, rendah, dan bergema. Kata-katanya tidak jelas, namun nadanya cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Seperti mendengar sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk telinga manusia. Arman tidak tahan. Ia bergerak perlahan mendekat, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Ia berhenti di dekat pintu, membiarkan celah kecil menjadi satu-satunya jendela. Di dalam, pemandangan yang terlihat membuat napasnya terhenti. Raka berdiri di tengah ruangan, menghadap sosok hitam itu. Di sekeliling mereka, lembaran kulit tergantung seperti tirai yang menyaksikan tanpa suara. Sosok gelap mengangkat tangannya, gerakan itu lambat, namun penuh kendali. Lalu suara terdengar, perjanjian belum selesai. Kalimat itu tidak keluar dari mulut, melainkan seperti muncul langsung di udara. Datar, berat, dan menusuk.
Raka menunduk sedikit. Aku sudah memenuhi bagian dariku. Belum cukup. Jawaban itu datang tanpa jeda, seperti palu yang jatuh tanpa ragu. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap gerakan terasa seperti menarik udara di sekitarnya, membuat ruang semakin sempit. Arman merasakan dadanya sesak. Meski ia berada di luar, aliran harus terus berjalan. Kata-kata itu terdengar seperti aturan yang tidak bisa dilanggar, seperti sungai yang harus mengalir. Jika tidak, sesuatu akan pecah. Raka mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan takut, melainkan lelah. Berapa lagi? Sosok itu diam sejenak, lalu menjawab. Setiap bulan, hening jatuh. Seperti ruang yang kehilangan suara. Arman mulai memahami. Semua yang terjadi bukan kebetulan. Penghilangan kulit, tas, semua terhubung dalam satu garis yang sama. Perjanjian itu seperti rantai mengikat, menekan, dan tidak memberi jalan keluar. Sosok hitam itu kemudian menyentuh salah satu lembar kulit. Permukaannya bergetar halus, seperti air yang disentuh. Lalu perlahan, teksturnya berubah menjadi lebih halus, lebih sempurna, seperti disempurnakan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ini yang mereka inginkan. Suara itu bergema lagi. Raka hanya diam, tidak membantah, tidak menolak. Seperti seseorang yang sudah menerima nasib, meski tahu konsekuensinya tidak pernah ringan. Arman mundur perlahan. Pikirannya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang ia lihat bukan sekadar kejahatan. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, seperti lubang tanpa dasar yang menelan apa saja yang jatuh ke dalamnya. Ia ingin pergi, namun satu hal kini jelas. Raka bukan hanya pelaku, ia juga terikat, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan yang tidak terlihat. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, menunggu untuk terus diberi makan. Setelah malam itu, Arman tidak lagi melihat toko dengan cara yang sama. Setiap sudut terasa menyimpan rahasia. Seperti buku tua yang halamannya penuh tulisan tersembunyi. Ia tetap bekerja, namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Yang paling mengganggu bukan hanya apa yang ia lihat di gudang, melainkan perubahan pada para pembeli. Awalnya, hal itu tampak sepele. Seorang pelanggan datang, membeli tas, lalu pergi dengan wajah puas. Namun beberapa hari kemudian, orang yang sama kembali. Kali ini berbeda. Tatapannya kosong, seperti kaca bening tanpa pantulan. Ia tidak banyak bicara, hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Seperti orang yang kehilangan arah di tengah jalan lurus. Arman mencoba berbicara, menanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Namun jawaban yang diterima selalu singkat, datar, tanpa emosi. Bahkan kadang tidak menjawab sama sekali, seolah suara manusia tidak lagi penting bagi mereka. Hari demi hari, pola itu semakin jelas. Pembeli lama kembali dengan sikap yang berubah. Gerakan mereka kaku, seperti tubuh yang digerakkan oleh kebiasaan, bukan kesadaran. Senyum yang dulu terlihat tulus, kini terasa seperti topeng, tipis, kosong, dan tidak sampai ke mata. Suatu sore, Livia datang kembali. Arman langsung mengenalinya. Wanita itu dulu tampak percaya diri, penuh kendali. Namun kini, langkahnya pelan, wajahnya pucat, dan matanya terlihat lelah. Seperti seseorang yang tidak benar-benar tidur, meski berbaring sepanjang malam. Tas itu masih bersamanya. Ia memeluknya erat, hampir seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun cara ia menggenggamnya terasa aneh, bukan seperti menjaga, melainkan seperti terikat. Apakah ada yang lebih baru? Suaranya pelan. Arman ragu menjawab. Ia memperhatikan wajah Livia lebih dekat. Ada lingkar gelap di bawah matanya, dan kulitnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Semua di sini masih sama. Jawabnya hati-hati. Livia mengangguk pelan. Namun, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, diam, seperti menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, tanpa alasan jelas, ia meletakkan tas lamanya di meja. Gerakannya lambat, seperti seseorang yang menyerahkan sesuatu dengan berat hati. "Aku butuh yang lain," katanya. Arman terdiam. Dalam pikirannya, pertanyaan bermunculan. Mengapa harus diganti? Tas itu masih terlihat sempurna. Tidak ada kerusakan. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Namun sebelum ia sempat bertanya, sesuatu terjadi.
Tas yang diletakkan di meja bergerak sedikit, sangat halus, seperti napas yang nyaris tidak terlihat. Arman membeku. Ia menatap benda itu tanpa berkedip. Ia yakin tidak menyentuhnya. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Namun gerakan itu nyata. Livia tidak terlihat terkejut. Justru sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi lega, seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan jawaban. Dia tidak mau lagi, ucapnya pelan. Kalimat itu terdengar aneh, tetapi diucapkan dengan keyakinan penuh. Arman merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Bukan manusia yang memilih tas, melainkan sebaliknya. Seperti api yang memilih apa yang ingin dibakar. Raka muncul dari belakang. Langkahnya tenang seperti biasa. Ia melihat tas di meja, lalu menatap Livia tanpa banyak kata. Ia mengambil tas lain dari rak, memberikannya. Livia menerimanya dengan kedua tangan. Begitu menyentuh permukaan kulit itu, tubuhnya sedikit bergetar, seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang hilang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, senyum itu tidak membawa kehangatan, lebih seperti bayangan dari ekspresi yang pernah ada. Tak lama dibiarkan begitu saja di meja. Arman masih menatapnya. Kini, ia mengerti sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tas-tas itu bukan sekadar benda, mereka seperti pintu. Dan setiap orang yang membawanya, perlahan berubah. Seperti air yang menetes di batu. Perubahan itu kecil di awal, namun pasti membentuk sesuatu yang baru. Sesuatu yang bukan lagi manusia sepenuhnya. Arman menelan ludah. Jika semua ini terus berlanjut, maka toko itu bukan hanya menjual barang, melainkan sedang memilih siapa yang akan hilang berikutnya. Dan lebih buruk lagi, tidak ada yang banner-banner sadar saat mereka dipilih. Pagi itu, Arman datang lebih awal. Langit masih pucat, seperti kertas yang belum diisi warna. Jalanan sepi, hanya suara sapu dan langkah terburu pekerja yang lewat. Ia membuka pintu dengan tangan sedikit gemetar, seolah kunci di genggamannya bukan lagi benda kecil, melainkan pemicu sesuatu yang tidak bisa dibalikan. Niatnya sederhana, mengakhiri semuanya. Ia sudah menyiapkan rekaman dari ponsel, catatan singkat, serta foto dayam-dayam dari ruang belakang. Bukti itu terasa seperti lilin kecil di tengah gelap tidak besar, namun cukup untuk menunjukkan arah. Ia berencana menyerahkannya pada pihak berwenang siang nanti. Namun sejak melangkah masuk, ada perasaan berbeda. Ruangan terasa lebih dingin, lebih sunyi, seperti tempat yang menunggu. Arman menatap rak-rak yang tersusun rapi. Tas-tas itu tergantung tenang, tetapi kini ia melihatnya seperti deretan mata yang tidak berkedip. Ia menghela napas, mencoba menguatkan diri. Aku harus selesai hari ini, gumamnya. Ia mulai merapikan meja kasir, hanya untuk menenangkan pikiran. Ponselnya ia simpan di saku, siap digunakan kapan saja. Waktu berjalan pelan, seperti air yang menetes dari celah sempit. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka, bukan pelanggan. Dua pria masuk, berpakaian rapi, tatapan tajam. Mereka tidak melihat-lihat, tidak bertanya harga. Langkah mereka langsung menuju meja. Arman, salah satu bertanya, nada suaranya datar. Tanpa basa-basi, Arman mengangguk pelan. Kami mendapat laporan. Lanjutnya, jantung Arman berdegup lebih cepat. Untuk sesaat, ia merasa lega. Rencananya berhasil lebih cepat dari dugaan. Ia membuka mulut, hendak menjelaskan. Namun sebelum kata pertama keluar, pria itu meletakkan sesuatu di meja, sebuah tas dari toko ini. Arman terdiam. Kami ingin memastikan keaslian produk, kata pria itu lagi. Kalimat itu seperti menarik lantai dari bawah kakinya. Bukan pertanyaan tentang laporan, bukan penyelidikan. Mereka datang sebagai pembeli atau sesuatu yang lain. Arman mencoba membaca wajah mereka, namun ekspresi keduanya sulit ditebak. Seperti topeng yang terlalu rapi untuk ditembus. Silakan dilihat, jawabnya akhirnya. Suaranya tertahan. Saat ia menyentuh tas itu, sensasi hangat langsung terasa. Lebih kuat dari sebelumnya. Seperti benda itu menyadari sesuatu. Pria pertama memperhatikan dengan saksama. Lalu ia menoleh pada rekannya, memberi isyarat kecil yang tidak dimengerti Arman. Tanpa peringatan, pintu depan terkunci sendiri. Bunyi klik terdengar. Jelas, Arman menoleh. Cepat, tidak ada yang menyentuhnya. Udara berubah, lebih berat.
seperti ruangan yang ditutup. Rapat dari dunia luar, pria kedua melangkah mendekat. "Kami tahu," ucapnya pelan. Arman membeku. "Tahu? Apa?" tanyanya, meski ia sudah menebak jawabannya. "Semua," balas pria itu. Kata itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang, menciptakan gelombang yang tidak terlihat, namun terasa seketika. Suasana berubah total. Lampu berkedip, bayangan di dinding bergerak, memanjang, lalu menyatu. Dari sudut ruangan, sesuatu muncul. Sosok hitam itu lebih besar dari sebelumnya, lebih jelas, seperti kabut yang dipadatkan menjadi bentuk nyata. Arman mundur, tubuhnya menegang. Ia ingin lari, tetapi pintu terkunci. Tidak ada jalan keluar. Raka muncul dari belakang, langkahnya tenang seperti biasa. Ia berdiri di samping sosok itu, wajahnya tanpa ekspresi. "Seharusnya kamu tidak melihat," ucapnya pelan. Arman menggeleng, napasnya cepat. Aku hanya ingin melapor," potong Raka. Senyumnya tipis. Semua yang datang ke sini punya niat yang sama pada akhirnya. Kalimat itu terasa seperti penghakiman. Pria yang tadi mengaku penyelidik kini berdiri diam. Tatapannya kosong, sama seperti pelanggan lain yang pernah kembali. Arman mulai mengerti. Mereka bukan penolong. Mereka bagian dari lingkaran ini, seperti ikan yang mengira menemukan jalan keluar, padahal hanya berenang lebih dalam ke jaring. Sosok hitam itu bergerak mendekat. Udara di sekitarnya bergetar, seperti panas di atas aspal siang hari. Tangan gelapnya terulur perlahan. "Pengganti," suara itu bergema. Arman menoleh ke Raka, mencari penjelasan, namun yang ia lihat hanya keheningan. Tidak ada penolakan, tidak ada bantuan, hanya penerimaan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan hingga lupa seperti apa cahaya. Kesadaran itu datang terlambat. Semua bukti yang ia kumpulkan tidak akan pernah keluar dari tempat ini, karena sejak awal ia tidak pernah benar-benar berada di luar. Dan kini giliran dirinya yang dipilih. Ruangan itu sunyi setelah semuanya terjadi. Tidak ada teriakan, tidak ada suara perlawanan, hanya sisa ketegangan yang menggantung seperti kabut tipis. Tempat itu kembali tenang, seolah apapun yang baru saja berlangsung hanyalah bagian dari rutinitas yang berulang. Raka berdiri sendiri di tengah ruang belakang, wajahnya kosong, matanya redup seperti lampu yang kehilangan daya. Di sekelilingnya, lembaran kulit kembali tergantung rapi, tersusun seperti sebelumnya, tanpa perubahan yang terlihat. Seolah tidak ada yang hilang. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergerak. Perasaan itu datang pelan, seperti air yang merembes melalui celah kecil. Bukan rasa takut, bukan juga penyesalan. Lebih seperti kelelahan yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ia menatap tangannya sendiri. Diam dulu. Ia pernah berada di posisi lain. Bukan sebagai pemilik, bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai pembeli. Ingatan itu muncul samar, seperti bayangan yang hampir pudar. Ia pernah masuk ke toko seperti ini, tertarik tanpa alasan, memilih tanpa berpikir panjang. Tas itu terasa sempurna, seperti menemukan sesuatu yang selama ini dicari. Namun sejak saat itu, hidupnya berubah. Perlahan, pasti, seperti pasir yang jatuh di jam waktu. Setiap butir tidak terasa, tetapi akhirnya mengubah segalanya. Suara itu kembali terdengar. Aliran harus terus berjalan. Raka menutup mata sejenak. Kalimat itu bukan lagi ancaman. Sudah menjadi aturan, seperti napas yang tidak bisa dihentikan. Ia membuka mata, lalu berjalan keluar menuju ruang depan. Segalanya terlihat normal. Rak tersusun, rapi, lampu menyala hangat, pintu terbuka seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang gelap bersembunyi di baliknya. Beberapa jam kemudian, toko kembali ramai. Orang-orang datang silih berganti, tertarik oleh sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Wajah-wajah baru memenuhi ruangan, masing-masing membawa rasa ingin tahu yang sama. Di antara mereka, ada seorang wanita muda. Langkahnya ragu di awal, namun matanya perlahan terpaku pada salah satu tas di rak. Ia mendekat, seperti ditarik oleh benang halus yang tidak terlihat. Tangannya terulur, menyentuh. Sekejap, ia terdiam. Sensasi hangat menjalar melalui ujung jarinya.
naik perlahan seperti arus listrik yang lembut. Matanya sedikit melebar, lalu berubah menjadi lebih tenang. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang hilang, Raka memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada kata, tidak ada dorongan. Hanya menunggu. Seperti nelayan yang tahu kapan jaringnya akan terisi. Wanita itu mengambil tas tersebut, memeluknya sebentar, lalu membawanya ke meja kasir. Gerakannya mantap, tanpa ragu. Transaksi berlangsung singkat, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang terasa familiar. Setelah itu, ia keluar dari toko, langkahnya perlahan menghilang di keramaian jalan. Namun, ada satu hal yang tidak terlihat oleh siapapun di dalam tas itu. Sesuatu bergerak sangat halus, seperti napas pertama setelah lama. Tertidur hari berganti. Malam datang, dan siklus itu terus berjalan tanpa henti. Tanpa akhir, beberapa hari kemudian, pintu toko kembali terbuka. Seorang pria masuk, penampilannya biasa saja, namun matanya penuh rasa ingin tahu. Ia melihat sekeliling, mengamati setiap detail, seperti seseorang yang mencoba memahami sesuatu yang belum dikenalnya. Ia melangkah lebih dalam, berhenti di depan rak, tangannya terangkat, menyentuh salah satu tas. Ia tersenyum, tipis, tenang, persis, seperti seseorang yang pernah berdiri di tempat yang sama dan di sudut ruangan. Raka memandang tanpa ekspresi, karena ia tahu cerita ini tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya.